Selamat siang para pendengar setia. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam diskusi kali ini yang sangat menarik dan relevan dengan dinamika kebijakan publik saat ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kerangka kerja yang sangat berpengaruh dalam studi kebijakan, yaitu Multiple Stream Framework atau yang biasa disingkat dengan MSF, yang dikembangkan oleh John Kingdon pada tahun 1984. MSF ini bukan sekedar teori biasa, tetapi sebuah alat analisis yang membantu kita memahami fenomena yang sering kita lihat sehari-hari. Mengapa ada isu-isu tertentu yang tiba-tiba menjadi sorotan utama pemerintah dan media, sementara isu lain yang sebenarnya sama pentingnya justru tenggelam dan terlupakan. Misalnya, kita bisa melihat kembali bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial bisa disahkan dengan cepat, sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau PKS yang sudah lama diperjuangkan justru mengalami jalan yang buntu selama bertahun-tahun. Apa yang membuat perbedaan itu? Nah, MSF ini punya jawabannya dengan menganalisis bagaimana tiga arus utama masalah, solusi dan politik bertemu di momen yang tepat, yang disebut policy window. Jadi, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana MSF itu bekerja, bagaimana kerangka ini bisa diaplikasikan di berbagai konteks, termasuk di Indonesia. Dan apa saja tantangan yang serta peluangnya di era digital saat ini dan politik yang semakin dinamis. Mari kita mulai dengan membedah fondasi teori MSF secara mendalam. Kalau kita bicara relevansi MSF di era digital ini, saya melihat pergeseran besar dalam isu-isu yang publik naik ke permukaan saat ini. Dulu problem stream sangat tergantung pada media arus utama dan laporan resmi. Sekarang media sosial seperti Twitter, Instagram, dan bisa mengartikan isu dalam hitungan jam dan detik. Contohnya kita lihat kasus defisit BPJS Kesehatan. Dalam satu minggu, kami mencatat lebih dari 1 atau 2 juta yang membahas kenyataan di media sosial. Ini bukan sekedar diskusi, tapi sudah menjadi gerakan digital yang menekan pemerintah. Bahkan ada penelitian di tahun 2021 menunjukkan lonjakan percakapan daring tentang BPJS berbanding dengan kecepatan respon pemerintah, mulai dari klarifikasi, revisi kebijakan, hingga pelibatan influencer kesehatan. Namun yang menarik, kita lihat kadang menimbulkan efek polisi panik, di mana pemerintah buru-buru mengambil keputusan tanpa riset mendalam. Jadi di era digital ini membuat problem stream semakin cair dan dinamis, tapi juga rawan bias dan manipulasi opini publik. Dari apa yang saya ketahui, saya sering melihat bahwa proses kebijakan publik itu bukan hanya soal data dan analisis teknis, tapi sangat-sangat dipengaruhi oleh momentum publik dan kepentingan aktor-aktor publik juga. Kadang sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah jelas solusi dan urgensinya bisa tertunda lama karena suasana politik yang kurang mendukung, dan sebaliknya juga kebijakan yang kurang matang secara teknis bisa cepat disahkan jika didukung oleh kekuatan politik yang kuat. Misalnya dalam beberapa kasus, keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh tekanan dari partai politik, kelompok kepentingan, atau bahkan opini publik yang sedang naik daun di media sosial. Ini yang membuat saya bertanya-tanya, apakah kerangka kerja seperti MSF ini bisa menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik ini berperan dalam proses kebijakan, dan bagaimana kita sebagai praktisi bisa memanfaatkan pemahaman ini untuk mempercepat kebijakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Baik, mari kita masuk ke inti dari pembahasan kita ya kali ini, yaitu Multiple Streams Framework. Kingdon membagi proses pembentukan agenda kebijakan menjadi 3 arus yang berjalan secara paralel dan relatif independen, yaitu yang pertama yaitu problem stream atau arus masalah, yang berisi isu-isu yang diidentifikasi dan diakui sebagai masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Contohnya, ketika krisis sampah di Bali menjadi sorotan di media internasional, isu ini kemudian dianggap sebagai ancaman serius terhadap sektor pariwisata dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu policy stream atau arus kebijakan, di mana para ahli akademisi dan pembuat kebijakan mengembangkan berbagai alternatif solusi yang siap untuk diimplementasikan. Misalnya,
Sejak tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyiapkan rencana pajak karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, meskipun baru diterapkan beberapa tahun kemudian. Yang ketiga yaitu politik stream atau arus politik yang meliputi suasana politik nasional, opini publik, dinamika legislatif, dan kepentingan para aktor politik lainnya. Contohnya, momentum pilkada serentak yang dilaksanakan secara yang memaksa kepada kepala daerah untuk mengajukan program-program unggulan guna menarik dukungan politik. Menurut Kingdon, sebuah kebijakan baru bisa muncul dan masuk ke agenda pemerintah ketika ketiga arus ini bertemu secara bersamaan dan sejalan atau semomen yang disebut policy window. Disinilah peran penting para policy entrepreneurs yang mampu menjembatani dan menggabungkan ketiga arus tersebut agar kebijakan dapat realisasi. Jadi fenomena dominasi salah satu arus, terutama dalam proses policy stream, memang sangat nyata di lapangan. Di kasus beberapa jurnal dalam di beberapa kota pemilu saat 2019 menunjukkan isu subsidi BBM selalu menjadi senjata politik. Padahal data BPS dan Kemenku sudah jelas bahwa subsidi BBM membebani APBN dan juga menjadi tidak tepat sasaran. Dan di sisi lain, solusi berbasis data seperti subsidi langsung ke penerima sudah diuji coba di beberapa daerah dan hasilnya pasti positif. Tapi ketika masuk tahun politik, semua logika itu kalah oleh pertimbangan aksesibilitas. Banyak kepala daerah bahkan terang-terangan bilang kalau saya cabut subsidi, suara saya hilang. Ya, ini menunjukkan meski problem dan policy stream sudah kuat, policy stream bisa menjadi fitur player yang menentukan arah kebijakan. Dalam konteks MSF ini memperlihatkan betapa pentingnya memahami dinamika kekuasaan dan persepsi publik sebagai faktor penentu yang ada. Dalam praktik sehari-hari, saya melihat bahwa arus politik ini seringkali menjadi faktor penentu utama apakah suatu kebijakan ini bisa masuk agenda atau tidak. Meski masalah dan solusi sudah jelas, tanpa dukungan politik yang kuat, kebijakan tersebut sulit untuk maju. Namun bukan berarti arus masalah dan solusi tidak penting. Sebagai contoh, ketika ada krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 kemarin, masalahnya sangat nyata dan solusi medis sudah tersedia, tetapi kebijakan baru bisa muncul jika ada kesepakatan politik yang mendukung tindakan tersebut. Jadi, peran policy entrepreneurs sangat krusial. Mereka harus mampu menjembatani ketiga arus ini, menghubungkan masalah yang ada, solusi yang tepat, dan momentum politik yang memungkinkan kebijakan itu diadopsi. MSF ini awalnya dikembangkan untuk memahami proses kebijakan di Amerika Serikat, sebuah negara dengan sistem politik dan budaya yang berbeda dengan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, MSF telah banyak diadaptasi dan diterapkan di berbagai negara, termasuk negara berkembang dengan konteks yang sangat berbeda. Di Indonesia, kita menghadapi tantangan yang unik seperti budaya birokrasi yang cenderung paternalistik, fragmentasi antara lembaga pemerintah yang cukup tinggi, serta pengaruh media sosial yang sangat kuat dalam membentuk opini publik. Misalnya, kasus revisi Undang-Undang KPK yang dipicu oleh gelombang protes di media sosial menunjukkan bagaimana politik stream bisa sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kekuatan digital. Selain itu, implementasi kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar PSBB di masa pandemi COVID-19 kemarin juga memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan antara arus masalah, solusi, dan politik bisa menyebabkan kebijakan berjalan tidak efektif, terutama di tingkat daerah yang memiliki karakteristik dan prioritas berbeda. Oleh karena itu, meskipun MSF sangat berguna sebagai kerangka analisis, penting untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar sesuai dengan realitas sosial politik Indonesia yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks Indonesia, saya melihat MSF bisa diaplikasikan dengan beberapa penyesuaian. Misalnya dalam riset tentang kebijakan pendidikan, saya menemukan bahwa arus politik sangat dipengaruhi oleh dinamika elit dan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai contoh, kita ambil kebijakan full day school pernah mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tapi mengalami resistensi kuat dari ormas keagamaan dan masyarakat.
yang merasa kebijakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ini menyebabkan jendela kebijakan tertutup lebih cepat dari yang diharapkan. Jadi MSF ini juga mengajarkan kita pentingnya memahami konteks sosial dan politik lokal, serta bagaimana aktor-aktor di luar pemerintah bisa mempengaruhi proses agenda setting. Jika kita lihat konteks Indonesia, ada beberapa hal yang membuat MSF ini harus diadaptasi. Pertama itu budaya birokrasi yang masih sangat hierarkis dan terkadang lambat merespon perubahan. Yang kedua, dinamika politik yang sangat cair dan kadang tidak terduga, terutama menjelang pemilu atau pergantian pejabat. Misalnya dalam kasus kebijakan full day school, meskipun masalah dan solusi sudah jelas, adanya resistensi dari ormas keagamaan dan tekanan politik membuat jendela kebijakan itu tertutup lebih cepat dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan bahwa politik stream ini bisa sangat dominan dan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Sebagai praktisi, kita perlu memahami bahwa tidak cukup hanya menyiapkan solusi terbaik, tetapi juga harus mampu membaca situasi politik dan membangun dukungan yang luas agar kebijakan bisa berjalan. Nah, untuk lebih memperjelas bagaimana MSF ini bekerja, mari kita lihat dua contoh kasus kebijakan yang sangat kontras di Indonesia. Yang pertama, Kartu Prakerja yang diluncurkan pada tahun 2020 lalu sebagai respons terhadap lonjakan pengangguran akibat pandemi COVID-19. Di sini problem streamnya jelas, yaitu angka pengangguran yang melonjak drastis. Polisi streamnya juga sudah siap dengan desain program pelatihan berbasis digital yang inovatif. Ditambah lagi, politik streamnya sangat mendukung karena pemerintah ingin menunjukkan respons cepat di tengah krisis dan momentum politik menjelang pemilu 2024. Hasilnya, kebijakan ini bisa masuk agenda dan berjalan dengan relatif lancar. Yang kedua, yaitu kasus RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah lama dibahas tapi selalu mengalami penundaan dan penolakan. Dalam kasus ini, problem streamnya kurang mendapat perhatian dari publik, dan polisi streamnya dianggap kurang partisipatif dan tidak transparan, sementara politik streamnya juga dipenuhi resistensi dari berbagai kelompok masyarakat dan aktivis yang menolak isi RUU tersebut. Akibatnya, polisi window tidak pernah terbuka dengan baik untuk RUU ini. Dari kedua kasus ini, kita belajar bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kesejajaran dan kekuatan ketiga arus tersebut, serta kemampuan para polisi entrepreneurs dalam memanfaatkan momentum. Nah, saya juga ingin berbagi pengalaman tentang temuan saya di beberapa jurnal dan juga artikel bahwa kebijakan tentang kesehatan masyarakat ketika pandemi itu COVID-19 melanda. Problem stream jelas ada lonjakan kasus dan tekanan sistem kesehatan. Dan di politik stream juga bergerak cepat dengan berbagai protokol dan vaksinasi. Namun politik stream di beberapa daerah justru kurang mendukung karena adanya ketidakpercayaan masyarakat dan politisi yang kesulitan. Ini membuat kebijakan seperti pembatasan sosial dan vaksinasi menjalan tidak merata, terkadang juga gagal mencapai target. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun problem policy stream sudah kuat, policy stream yang tidak kondusif bisa menjadi penghambat utama dari kebijakan tersebut. Jadi MSF ini membantu kita dapat melihat atau untuk mendorong kebijakan efektif. Ya, kita harus memperhatikan ketiga arus tersebut untuk mencari agar policy stream bisa diarahkan ke arah yang positif. Dari pengalaman saya serta yang saya ketahui itu, saya di sini melihat peran polisi entrepreneurs ini sangat nyata ya. Mereka ini adalah pejabat atau tokoh yang punya visi atau kemampuan membangun jaringan serta memanfaatkan momentum politik untuk mendorong suatu kebijakan. Contohnya itu dalam sebuah pengembangan program Kartu Prakerja, pejabat di sini terkait berhasil menggabungkan urgensi masalah pengangguran akibat pandemi, solusi digital yang inovatif dan dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan ini bisa cepat masuk agenda dan diimplementasikan. Namun, tidak semua kebijakan berjalan mulus. Ada juga yang terhambat karena kurangnya koordinasi antar lembaga dan perubahan situasi politik yang tiba-tiba, seperti yang terjadi pada revisi Undang-Undang KPK atau kebijakan lingkungan yang sering bergantung pada kepentingan politik lokal. Oke, meski sangat populer dan berguna, MSF juga tidak lepas dari kritik.
Yang pertama, beberapa kritikus menilai MSF ini terlalu bergantung pada keberuntungan dan atau kebetulan, yaitu kapan ketika arus itu bertemu. Ini membuat MSF terkesan deterministik dan kurang menjelaskan proses yang lebih sistematis. Yang kedua, yaitu MSF ini cenderung kurang menyoroti peran aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, atau kelompok kepentingan yang bisa sangat berpengaruh dalam proses kebijakan. Yang ketiga, yaitu karena MSF ini dikembangkan di konteks barat. Ada kekhawatiran bahwa kerangka ini kurang sensitif terhadap dinamika budaya, patrones, dan kekuasaan informal yang sangat kuat di negara-negara seperti Indonesia. Namun demikian, MSF tetap menjadi alat analisis yang sangat berharga untuk memahami proses agenda setting, terutama jika kita menggabungkannya dengan pendekatan lain dan melakukan adaptasi sesuai konteks sosial di masyarakat. Dari sudut pandang penelitian yang ada, MSF memang sangat berguna, tetapi ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan. Yang pertama, MSF cenderung fokus pada proses agenda setting yang kurang membahas tahap implementasi dan evaluasi kebijakan. Padahal di lapangan banyak kebijakan yang salah sudah masuk agenda tapi gagal diimplementasikan karena berbagai kendala. Yang kedua, MSF juga perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap peran-peran aktor non-negara seperti LSM, media sosial, dan perusahaan swasta yang semakin berpengaruh dalam proses kebijakan. Ketiga, dalam konteks Indonesia, saya rasa MSF ini harus menonjolkan aspek budaya politik dan juga patronisasi yang sangat mempengaruhi dinamika politik dan birokrasi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, MSF tetap menjadi kerangka kerja yang sangat membantu menganalisis bagaimana isu publik muncul dan berkembang untuk menjadi kebijakan yang lebih baik. Tantangan terbesar bagi sebagian praktisi adalah bagaimana mengelola ketidakpastian politik serta memastikan bahwa kebijakan yang sudah dirancang dengan baik tidak terhenti di tengah jalan. Strategi yang digunakan misalnya itu membangun komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk legislatif, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan dukungan politik yang solid. Selain itu, di sini juga bisa memanfaatkan data dan juga riset sebagai alat persuasi agar kebijakan terlihat kredibel dan mendesak. MSF di sini mengajarkan kita bahwa timing itu adalah segalanya. Mengetahui kapan polisi window terbuka dan bagaimana memanfaatkan MSF itu sendiri adalah kunci keberhasilan dalam pembuatan kebijakan. Oke, melihat perkembangan zaman, MSF pun harus terus berevolusi. Kini para peneliti mulai mengintegrasikan MSF dengan teknologi digital, menggunakan big data dan analisis media sosial untuk memprediksi kapan polisi window akan terbuka. Selain itu, konsep MSF juga perlu diperluas untuk menangani isu-isu lintas negara seperti perubahan iklim, di mana problem stream global harus dihubungkan dengan politik stream lokal yang sangat berguna dan beragam. Ada juga upaya menggabungkan MSF dengan teori perilaku untuk memahami bagaimana bias kognitif para policy entrepreneurs mempengaruhi proses kebijakan. Bagi kita yang berkecimpung di dunia kebijakan, MSF ini mengajarkan pentingnya seni timing dan strategi dalam menggabungkan masalah, solusi, dan politik agar kebijakan bisa lahir dan berjalan efektif. Sebagai penutup, saya ingin mengutip John Kingdom yang mengatakan, kebijakan publik bukan hanya soal ide yang bagus, tapi soal bagaimana ide itu dijual pada waktu yang tepat dan kepada orang yang tepat. Ya, saya juga melihat bahwa MSF sebagai alat yang sangat powerful untuk membuka kotak hitam dalam proses kebijakan selama ini sulit dipahami. Dengan MSF kita bisa melihat bahwa kebijakan bukan hanya soal ide yang bagus, tapi soal bagaimana ide itu bisa dijual dan diterima di waktu yang tepat dengan dukungan politik yang memadai. Untuk ke depan, saya berharap MSF bisa juga dikembangkan dengan memasukkan variabel baru seperti media sosial, teknologi digital, serta mempengaruhi analisis di level dari pusat hingga daerah. Saya juga ingin mengajak para teman-teman semuanya untuk berkecimpung di dunia riset dan advokasi untuk menggunakan MSF sebagai alat analisis yang tidak hanya teoritis,
tapi juga praktis dalam aplikasi dalam konteks Indonesia yang dinamis dan kompleks ini. Kalimat-kalimat ini dari perspektif praktisi, MSF di sini bukan hanya teori akademis, tetapi juga panduan praktis yang membantu kita memahami dinamika kompleks di dalam lapangan. Dengan memahami 3 arus ini, kita bisa lebih strategis dalam merancang dan mendorong sebuah kebijakan. Namun saya juga menyadari bahwa MSF di sini perlu terus dikembangkan agar bisa lebih responsif terhadap konteks lokal Indonesia yang unik, terutama dalam menghadapi tantangan seperti korupsi, patronage, dan pengaruh media sosial yang semakin kuat di zaman sekarang. Akhir kata, saya berharap diskusi hari ini bisa membawa wawasan buat kita semua, terutama bagi pembuat kebijakan dan praktisi, agar proses kebijakan politik bisa berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi hari ini. Semoga wawasan tentang MSF ini bisa membantu kita semua untuk memahami dan terlibat dalam lebih baik lagi dalam proses kebijakan publik. Sekian, terima kasih.